selamat pagi. Mohon izin Bapak, mohon izin perkenalan. Calon Taruni Muda, nama Livia Sara, NRP 250209012, Prodi MPLM kelas A, asal Jakarta. Tujuan saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar part-part komputer atau PC. Saya akan membahas komponen pentingnya yang ada di dalam sebuah komputer, sehingga mungkin bisa menjadi pemahaman bagaimana cara kerja dan fungsinya masing-masing dari banyaknya bagian tersebut. Yuk kita mulai. Apa itu PC komputer dan ini adalah penjelasannya. PC adalah singkatan dari personal komputer, yang artinya komputer pribadi. PC komputer adalah jenis komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Bisa digunakan untuk pekerjaan, belajar, bermain game, mengakses internet, dan banyak kegiatan lainnya. Komputer atau PC terdiri dari dua elemen utama, yaitu hardware dan software, yang saling bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas komputasi. Lanjut, penjelasan dan perbedaan hardware-software. Hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh, seperti motherboard, CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Sedangkan software adalah program atau aplikasi yang berjalan di komputer untuk mengontrol hardware dan menjalankan perintah seperti sistem operasi, aplikasi, pengolahan data, browser, dan game. Oke, kita lanjut lagi. Di sini adalah masing-masing bagian hardware memiliki fungsi spesifik yang sangat penting dalam keseluruhan sistem. Berikut adalah penjelasannya. Motherboard atau papan induk. Motherboard adalah komponen utama tempat semua perangkat keras komputer terhubung. Ia berfungsi sebagai pusat penghubung antara prosesor, CPU, RAM, kartu grafis, GPU, penyimpanan, dan perangkat lain. Motherboard menentukan kompatibilitas komponen-komponen lain melalui jenis soket, prosesor, chipset, dan slot RAM atau GPU. CPU Central Processing Unit. CPU atau prosesor adalah otak dari komputer. Ia bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan menjalankan perintah dari perangkat lunak software. Kinerja komputer sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan jumlah inti core dari prosesor ini. Semakin tinggi spesifiknya, semakin cepat prosesan data. RAM, Random Access Memories. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem. Fungsi utamanya adalah mempercepat akses data agar program bisa berjalan lancar. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak program software yang bisa dijalankan secara bersamaan, tanpa memperlambat komputer. GPU Graphics Processing Unit. GPU atau kartu grafis bertanggung jawab untuk menangani proses visual seperti menampilkan gambar, video, dan rendering grafis. Ada dua jenis GPU. Yang pertama terintegrasi menyatu dengan CPU dan terpisah untuk aktivitas berat seperti gaming atau desain grafis, dan diperlukan GPU yang kuat. Storage atau penyimpanan. Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data, sistem operasi, dan program software. Di sini ada dua jenis utama penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk drive, kapasitas besar dan harga lebih murah tetapi lebih lambat. Yang kedua ada solid state drive, lebih cepat, tahan guncangan, tapi biasanya lebih mahal. PSU atau Power Supply Unit. PSU mengubah listrik dari sumber daya colokan listrik menjadi daya yang sesuai untuk digunakan oleh komponen komputer. Ia juga mendistribusikan daya ke semua bagian PC. PSU juga harus cukup kuat, dihitung dalam watt untuk menopang seluruh sistem. Nah, yang ini adalah casing. Casing adalah rumah fisik dari semua komponen PC. Selain melindungi komponen dari debu dan kerusakan fisik, casing juga membantu sirkulasi udara agar komponen tidak terlalu panas. Juga untuk ukuran-ukuran casing, ada ukuran casing ATX, micro ATX, mini ITX, dan harus disesuaikan dengan ukuran motherboard. Sistem pendingin atau cooling system. Sistem pendingin ini sangat penting untuk menjaga suhu komponen tetap stabil agar tidak terjadi overheating. Pendingin ini bisa berupa kipas atau fan, heatsink, atau sistem pendingin cair. Liquid cooling, CPU dan GPU biasanya memiliki sistem pendingin masing-masing. Optical drive dan reader. Meskipun sudah jarang digunakan, beberapa PC masih dilengkapi optical drive untuk membaca CD atau DVD dan card reader untuk membaca kartu SD dan sejenisnya. Yang terakhir adalah perangkat input atau output. Komputer juga membutuhkan perangkat input
seperti keyboard dan mouse, dan untuk output seperti monitor, speaker, untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini bagian-bagian internal, tetapi tetap penting dalam penggunaan sehari-hari. Dan ini kesimpulan dari saya. Semua komponen hardware bekerja sama dengan software untuk membentuk sebuah sistem komputer yang berfungsi penuh. Memahami dasar-dasar part-part hardware serta peran software sangat penting, terutama jika ingin merakit PC sendiri, memperbaiki kerusakan, atau sekedar meningkatkan performa komputer.